Foodies, Denino ngapain sih bawa pete kecil-kecil kecil-kecil gitu? gini Itu bisa pete masih diapain sih ya? cilik-cilik, udah pasti belum matang tuh kayaknya ya. Kok Bu Sri Kok udah dipanen aja bawa sih? inian ke tempat dia? Yuk Foodies, kita langsung ke warung nasi Jawa Bu Penasaran? Sri aja yuk, biar Sama nggak juga. Yaudah kita bertanya-tanya ini cari pete tahu aja bakal ini dibikin bakal apa. diapain sama Bu Sri. Ayo. Bu Sri! Ya, Nah nih, pete Cinanya udah saya bawain. iya. Ya kan nih, ada pesenan 3 nih. ikat nih. Iya. Terus ini mau diapain sih Bu? Buat bikin botok ini Mas, ini namanya botok pete Cina. Walah, ini tuh pete Cina alias lam toro rupanya Foodies. Beda ya sama kakaknya, pete yang ini tuh nggak bikin aroma surga di mulut. Dan ini ukurannya emang mentok segitu Foodies, kecil-kecil kayak kacang. Foodies, makanan khas Jawa ini terbuat dari olahan ampas atau bungkil kelapa yang sudah diambil santan atau sarinya. Nah setelah itu dikasih bumbu, pakai tambahan bawang merah, bawang putih, kencur, garam yang diaduk jadi satu. Mantep ya. Budis ternyata racikan untuk bumbu botok sini tuh banyak banget. Tapi yang pasti ada ini nih, Harus ada pete Cinanya ini. Iya. Ini yang membuat rasa botoknya itu tuh enak ya Bu ya, Gurih, ya. gurih. Yuk kita cobain yuk, sekalian nih ikut belajar lipet-lipet daun pisangnya Den. Siapa tahu ya kan mau bikin di rumah. Dikasih daun salam. Oh, dikasih daun Dua. salam 2 Ini lembar. Dikasih daun salam. 2. Nah ini biar apa nih Bu, daun salam ini Biar fungsinya wangi. buat apa? Biar wangi botoknya. Memberikan aroma, Aroma, wangi iya. buat botok. Food fact Foodies, selain bikin wangi masakan, daun salam ini juga ampuh menangkal penyakit. Iya, mulai dari meredakan sakit perut sampai mengatasi kecemasan dan stres. Wah bener-bener ya, herbal Indonesia tuh emang daibak, mantul. Ini ke dalam, terus ini Ya, sudah. samping. Terus pakai lidi. Oh, Iya, nih jadinya. Wah, bisa Budis. Tuh, walaupun gak secantik punya Bu Sri. Wah Foodies buat pemula mah lumayan ini ya. Cakep Dan, udah bisa bantu-bantu di warungnya Bu Sri ini kamu. Pecinta botok di warung Bu Sri ini tuh ada banyak banget Foodies. Ya gimana gak banyak, warung ini udah buka 15 tahun lamanya. Foodies, selain botok, pepes ikan masnya juga jadi favorit lah. Yuk kita ikut buat juga ya Foodies. Udah nanggung nih depan-depanan sama daun pisang ya kan. Saya ambilkan yang paling agak besaran ya. Kepala di sana. Kepala di sini. Ya. Posisi ikan dan posisi daun-daunnya ini harus selesai arah lipatan. Katanya tuh biar pas dibuka nggak berantakan Foodies, cakep. Nah, Budis, sekarang ikannya udah kita mandiin air garam. Akan jadi apa? Nanti kita lihat. Setelah dilumuri garam, Ada saatnya kita kemiri, mandikan ikan pakai bumbu bawang pepes. merah, Bumbunya ini campuran kemiri, bawang merah, bawang putih, kencur, lengkuas, dan potongan daun jeruk. Sip, setelah itu bumbunya diolesin deh tuh Foodies di kedua sisi ikan. Nah, kebayang nggak tuh bakal senikmat apa tuh nanti rasanya? Next, terakhir ikan masnya dikasih potongan belimbing buluh atau belimbing sayur, juga daun bawang dan daun kemangi. Daun Akhirnya bawang. Foodies, semuanya udah masuk, langsung dilipat Harus ya. tutupin Baru di situ bahannya. siap buat dikukus. Budis, gak berasa nih sambil bantuin Bu Sri ternyata tiba-tiba di luar hujan deras banget. Tapi ini paling cocok banget nih. Setelah kita tadi persiapan bikin ini ya Bu ya, Iya. botok sama pepes ikan mas. Ini saatnya kita mau masak. Ditambah lagi di luar hujan, enak banget buat makan, ya kan? Wow, cuaca mendukung nih Foodies, hujan-hujan makan pepes, wah udah pasti nikmat bener. Apalagi makannya pakai nasi putih panas dan aneka lauk masakannya Bu Sri, berasa dimasakin orang rumah banget inilah. Nah Foodies, setelah menunggu kurang lebih 30 menit, mateng nih akhirnya botok dan pepes ikan masnya. Sekarang kita buka, yuk, penasaran kan? Seperti apa hasil dari masakan kita tadi? Selain keroyokan bumbunya, pembungkus daun pisang juga ngasih kontribusi tuh Foodies sama aroma nikmat botok dan pepes ini. Yap, kandungan lilin alami dari daun pisang yang menguap saat makanan panas diletakkan di atasnya itu bikin aroma makanan semakin makin nikmatnya. Dan lilin alami ini aman banget buat kesehatan kita. Tenang Foodies. Ini botoknya benar-benar enak banget. Kelapanya itu berasa. Ada ikan terinya tadi yang dibilang Bu Sri juga berasa banget ikan terinya. Semua campuran bumbu yang tadi udah dijelaskan di awal itu nyatu, ngeblend banget sama hasil kukusan ini. Ini enak banget.
Rasa gurih dari Aromanya wangi kelapa banget. dan Kita asin makan dari nasi. ikan terinya ini nyatu banget, nikmat banget foodies rasanya di mulut. Apalagi ada daun melinjonya. Wih, bikin sensasi ngunyah semakin seru karena teksturnya jadi rame em. Jadi daun melinjo itu tuh memberikan kesan ada rasa legit, rasa yang sedikit kesat gitu loh. Dan itu tuh benar-benar menambah kaya rasanya. Nah, semuanya udah di absen, tapi si bintang utamanya kok belum kelihatan ya? Pete Cinanya kok nggak muncul nih? Coba deh cari. Nah ini dia nih. Setelah diolah menjadi botok dan dicampur dengan racikan bumbu-bumbu tadi, ini dia. Walaupun namanya pete foodies, tapi rasanya jauh berbeda banget sama pete biasa. Kalau pete Cina tuh rasanya mirip kacang polong gitu foodies. Oke, next kita cobain pepes ikan masnya. Skey, dari aroma dan penampakannya aja udah bisa ketebak kalau pepes ikan mas ini dominan rasa rempah-rempah yang lazis. Didominasi rasa kunyit foodies juga asam dan pedas. Aduh, bikin auto ngunyah. Ini enak banget. Dagingnya tuh lembut. Dan aromanya tuh udah pasti enak, wangi. Dan rasanya itu bumbunya ini nyerap semua ke sini, ke dalam dagingnya. Padahal daging itu nggak berubah warna atau warna putih, tapi bumbunya di luar itu udah masuk semuanya sari-sarinya. Apalagi pas ngegigit belimbing buluhnya. Wow, bikin cita rasa asam dan segernya meledak kayak di mulut. Lazis. Gurih, lembut, pedes, ada rasa asamnya juga. Pokoknya ini blend banget, rasanya bener-bener enak banget. Bener-bener rasa makan di rumah. Jadi yang kangen sama masakan rumahan, orang Jawa Tengah, Solo, nah ini nih. Makan ini tuh bakal bikin memori kita tuh terbang ke kampung halaman. Dari pepes ikan mas kita pindah ke pesmol ikan mas. Yuk yuk takis deh. Ini bener-bener garing. Jadi setelah digoreng itu, ikannya disiram dengan kuah pesmol ini tadi yang udah dicampur dengan racikan bumbu-bumbu dapur juga. Dan rasanya ini itu beda juga teksturnya dan rasanya juga berbeda dengan pepes. Ini lebih crunchy. Kalau pepes dibalut daun pisang, nah kalau pesmol dibalut sama kuah rempah yang agak berminyak karena ikan mas untuk pesmol ini digoreng terlebih dulu foodies dan bumbunya melalui proses tumis. Ada pedas, ada asinnya juga, dan juga ada rasa sedikit asam. Namanya apa sih? Ini rasanya tuh lebih berminyak ya. Dari kuah pesmolnya juga dan dari hasil penggorengan ikannya juga. Ini juga nggak kalah enaknya. Sambil makan pakai nasi, terus pakai telur dadar, tahu, dan sayur kacang panjang. Aduh, bener-bener ya berasa di rumah emak ya, Den. Luar biasa. Enak banget, enak banget. Foodies, ini benar-benar bikin lagi deh. Nah, foodies yang penasaran mau cobain langsung aja ya ke warung nasi Jawa Ibu Sri di Jalan Cakrawala Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Buka setiap Senin sama hari Jumat ya, dari jam 7 pagi sampai jam 3 siang. Kalau soal harga mah tenang, gak usah khawatir, receh kok. Monggo di spill Den, biar foodies juga nggak pinisirin nih. Ini harganya ini bener-bener nggak bakal bikin kantong jebol. Ini botok cuman seharga Rp5.000 dan ini pepes ikan masnya cuma Rp22.000 dan pesmolnya itu Rp15.000. Dan kalau saya disuruh milih antara 3 makanan yang ada depan saya ini yang paling enak mana, saya milih ikan masnya pepes dan botoknya. Itu luar biasa banget foodies. Tuh foodies, receh kan? Receh dong, makan receh gitu loh. Dijamin lazis, udah pasti receh dan kenyang deh kamu. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.